Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Pagi. Silakan masuk, Nak. Ya Bu, terima kasih. Silakan dulu. Oke, sebelumnya ini dengan siswa kelas 11 ya kalau tidak salah. Tapi Ibu lupa siapa namanya. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Iya Bu, benar. Saya siswa kelas 11. Nama saya Devi Puspita dari 11 MIPA 2. Oh iya, Devi. 11 MIPA 2 itu kalau tidak salah wali kelasnya sama Pak Tantan ya? Iya Bu, benar, sama Pak Tantan. Gimana sama Pak Tantan di wali kelasnya? Seru ya sama Pak Tantan? Iya Bu, seru banget. Pak Tantan sering bikin suasana kelas jadi seru, terus menghangatkan suasana kelas juga. Iya, sama di ruang guru juga kalau nggak ada Pak Tantan itu pasti sepi gitu. Oke, gimana kabarnya hari ini, Dev? Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Dan benar saya datang ke sini itu karena ingin menceritakan permasalahan saya terkait belajar Bu. Apakah tidak mengganggu waktu Ibu? Oh iya, baik. Tidak kok, Ibu tidak merasa terganggu sama sekali. Justru Ibu senang Devi datang menemui Ibu di ruangan ini dan ingin melakukan konseling secara sukarela. Terima kasih Bu sebelumnya. Iya, sama-sama. Tapi sebelumnya, Devi sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Jujur saja belum pernah Bu, ini saja pertama kalinya saya masuk ke ruangan BK. Oh iya, baik. Sebelumnya Ibu terima kasih karena Devi sudah mau datang ke ruangan Ibu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terkait proses konseling dan pelaksanaannya itu bagaimana. Nah, nanti Devi ceritakan saja terkait permasalahan yang sedang Devi alami, ceritakan dan tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Dan Devi juga tidak perlu khawatir gitu terkait permasalahan yang sedang Devi alami itu diketahui oleh khalayak. Karena dalam sebuah konseling itu terdapat kode etik dan asas yang harus dijalankan oleh konselor. Salah satunya adanya asas kerahasiaan, yang mana asas kerahasiaan itu konselor berkewajiban untuk menutupi rapat-rapat apa yang diceritakan konseling gitu. Nah, dalam konseling juga diberi batasan waktu selama 45 menit kurang lebih begitu. Bagaimana? Apakah Devi sudah paham terkait proses dan pelaksanaannya itu bagaimana? Dan apakah ada yang ditanyakan terkait proses dan pelaksanaannya itu bagaimana? Tidak ada Bu, saya sudah mengerti semuanya. Baik, alhamdulillah ya kalau gitu. Jadi bagaimana? Apa yang ingin Devi ceritakan terkait permasalahan yang sedang Devi alami? Jadi gini Bu, beberapa minggu yang lalu Pak Tantan itu memberitahu saya kalau prestasi saya itu menurun dan nilai-nilai saya itu tidak seperti sebelumnya. Jujur saya tuh sedih Bu, dan saya juga takut kalau orang tua saya itu kecewa ya, karena saya tidak mau mengecewakan mereka. Tetapi saya juga tahu gitu kenapa saya seperti ini tuh karena belakangan ini tuh saya malas belajar Bu. Motivasi saya untuk belajar itu kurang, bahkan untuk pergi ke sekolah pun saya malas Bu. Oh iya, baik, Ibu mengerti. Jadi ketika Devi diberitahu oleh Pak Tantan nilai-nilai Devi menurun, prestasi Devi menurun, Devi itu merasa sedih gitu ya. Dan Devi juga takut sampai orang tua Devi tahu dan sampai mengecewakan mereka gitu ya. Di sisi lain prestasi Devi juga menurun itu karena Devinya memang jarang belajar dan motivasi belajar yang Devi punya juga tidak Devi kembangkan begitu. Iya Bu, benar. Dan saya juga sekarang bingung Bu harus bagaimana. Sejujurnya saya juga tidak ingin kalau sampai prestasi saya itu menurun, karena saya tidak ingin membuat orang tua saya kecewa karena saya yang malas belajar. Oh iya, Ibu paham sekali. Tapi memang malas belajar itu semua orang juga punya. Tapi jika dibiarkan itu memang akan berdampak tidak baik gitu. Nah, malas belajar juga pastinya ada alasannya gitu. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama Devi, apa yang menyebabkan Devi itu malas belajar sehingga kekurangan motivasi dalam belajar itu?
Yang saya rasakan Bu, belakangan ini tuh tugas-tugas itu tambah menumpuk, tambah banyak dan semakin sulit. Dan maka dari itu, karena itu saya tuh jadi malas untuk belajar, motivasi saya jadi kurang. Dan lagi ditambah dengan bulan lalu kebetulan ayah saya tuh memberikan saya handphone baru. Karena handphone saya yang lama itu rusak, dan ketika saya bermain handphone itu terkadang saya tuh lupa waktu Bu, sampai bermain handphone itu sampai larut malam. Oh iya, Ibu paham sekali kalau begitu. Jadi malas belajar itu ada kaitannya gitu ya dengan pemberian HP baru dari ayah Devi bulan lalu gitu ya. Iya Bu, benar. Tapi coba deh Devi pikirkan, kalau misalnya Devi terus melakukan hal ini, main HP sampai larut malam, malas belajar, dan motivasi belajar yang tidak Devi tingkatkan, menurut Devi apa yang akan terjadi ke depannya gitu? Mungkin prestasi saya akan lebih turun lagi dan saya akan benar-benar mengecewakan orang tua saya. Nah, Ya, nantinya. bagus ya, Devi sudah tahu akibatnya. Terus Devi juga tadi bilang Devi tidak mau sampai mengecewakan orang tua Devi gitu karena prestasi Devi yang menurun. Berarti Devi ingin sekali gitu ya membuat orang tua Devi bangga. Iya Bu, saya ingin sekali menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua saya. Nah, kalau gitu rencana apa yang dapat Devi dapat lakukan sekarang? Mungkin saya akan mulai dari mengurangi intensitas saya bermain HP, dan saya akan mulai mencari cara lagi untuk meningkatkan motivasi belajar saya agar saya tidak malas belajar lagi. Tetapi masalahnya Bu, saya itu sangat sulit untuk lepas dari handphone ini, karena ketika saya belajar atau ketika saya mengerjakan tugas itu selalu terdistrak oleh handphone ini Bu. Oh gitu. Bagus ya, Devi sekarang sudah mengetahui gitu bagaimana caranya untuk meningkatkan prestasi belajar dan berusaha untuk melawan rasa malas itu. Ibu salut. Dan untuk masalah HP, Devi bisa mempergunakan HP tersebut dengan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi, tidak hanya bermain game dan scroll media sosial aja. Memang sulit, tapi jika dicoba perlahan pasti bisa kok. Buat manajemen waktu, jadi ada kalanya Devi bermain HP dan ada kalanya juga Devi mengerjakan tugas sekolah dan fokus belajar gitu. Ya baik Ibu, saya akan berusaha sebisa yang saya mampu untuk agar saya tidak mengecewakan kedua orang tua saya. Ibu yakin Devi pasti bisa kok. Iya, amin Bu, terima kasih. Nah, Ibu yakin Devi pasti bisa kok, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil Dev. Iya, amin Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Sekarang gimana perasaan Devi? Sudah jauh lebih baik Ibu. Saya sudah sadar bahwa apa yang saya lakukan kemarin itu akan menghancurkan saya ke depannya, dan saya mulai sekarang akan mencoba untuk meningkatkan motivasi belajar saya lagi agar tidak mengecewakan kedua orang tua saya. Baik, alhamdulillah ya kalau gitu. Ibu senang sekali. Dan kali kalau Devi ada masalah atau ada yang ingin diceritakan lagi, Devi boleh kalau datang ke ruangan Ibu lagi. Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.